Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Samfedi Pranata, anggota Atsar tahun 2022. Di sini saya akan membicarakan suatu hal yang penting sebagai modal kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa hal itu? Hal itu adalah wawasan kebangsaan. Apa itu wawasan kebangsaan? Di sini saya akan memberikan penjelasan secara singkat tentang wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang atau sudut pandang bangsa Indonesia dengan mengutamakan kesatuan serta persatuan wilayahnya dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Itu adalah penjelasan sekilas tentang pengertian dari wawasan kebangsaan. Apa sih fungsi dari kita mempelajari wawasan kebangsaan? Ada 3 hal yang harus dipahami tentang fungsi kita dalam memahami wawasan kebangsaan. Hal yang pertama, dengan memahami wawasan kebangsaan, kita jadi mempunyai rasa hormat terhadap lambang-lambang negara. Kemudian yang kedua, akan bisa menumbuhkan rasa ketaatan kita terhadap peraturan perundang-undangan. Yang kita tahu sendiri bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, maka kita harus paham tentang peraturan perundang-undangan itu. Yang kemudian yang ketiga adalah memiliki kesadaran dalam menjaga kerukunan dan persatuan bangsa Indonesia. Karena kita tahu sendiri bahwa bangsa Indonesia terdiri dari banyak agama, banyak suku bangsa, ras, sehingga kita harus selalu menjaga kerukunan dan persatuan bangsa. Lalu, apa saja poin-poin dalam wawasan kebangsaan yang perlu kita pahami oleh setiap warga negara? Hal yang pertama yang harus dipahami adalah dasar negara atau landasan negara kita, yaitu Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan sumber dari segala sumber hukum, artinya setiap kebijakan, setiap undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kita semua tahu bahwa Undang-Undang Dasar itu sudah mengalami berbagai amandemen, tetapi pada hakikatnya poin-poin undang-undang kita masih tetap mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional. Selanjutnya yang perlu kita pahami adalah bentuk negara. Kita tahu bahwa bentuk negara kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu tercantum pada Bab 1 Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang keempat adalah semboyan bangsa negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Artinya meskipun kita berbeda-beda, kita tetap satu nusa, satu bangsa. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas 1 pada Atsar. Kali ini saya akan menjabarkan tentang kelebihan dan kekurangan negara Indonesia. Untuk kelebihan negara Indonesia memiliki luas pantai 1.800 km dan memiliki ratusan gunung yang membentang kokoh dan menjadi rumah bagi ribuan flora dan fauna. Indonesia merupakan negara kepulauan yang mencakup lebih dari 17.000 pulau dan dihuni oleh lebih dari 270 juta penduduk dengan keanekaragaman agama dan suku, membuat Indonesia menjadi kaya akan budaya. Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki sikap toleransi yang tinggi. Di tengah keberagaman perbedaan, berakhlak mulia, sopan santun, tata krama, keramah tamahan, kekeluargaan, gotong royong, dan berjiwa nasionalisme. Indonesia juga kaya akan sumber daya manusia yang berupa prestasi yang dicapai anak bangsa Indonesia juga patut diakui dan dihargai. Dan banyaknya pemuda-pemudi Indonesia yang mengharumkan nama bangsa dari berbagai bidang, mulai dari ilmu pengetahuan, seni olahraga, bisnis, sampai dunia hiburan. Hal ini patut diacungi jempol. Indonesia adalah negeri kaya yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Untuk itu Indonesia memiliki beberapa sektor ekonomi seperti pasar tradisional (UMKM) dengan produk yang diekspor ke belahan dunia lainnya, atau bahkan ikut andil dalam pasar modal secara internasional. Di sini saya akan memberikan penjelasan atau memberikan beberapa contoh dari kelemahan di negara Indonesia. Salah satunya adalah korupsi. Dampak dari korupsi yaitu 1. Penurunan produktivitas.
Produktivitas pada setiap industri dan produksi akan menurun karena dampak dari korupsi. Produktivitas dari perusahaan-perusahaan akan terhambat dan tidak bisa berkembang lebih maju lagi. Hal ini dapat menyebabkan penurunan jumlah karyawan atau PHK, lalu akan menyebabkan banyaknya pengangguran dan menyebabkan angka kemiskinan meningkat. Dan yang kedua adalah menurunnya pendapatan negara. Penurunan pendapatan ini dikarenakan banyak oknum-oknum yang memanfaatkan kesempatan buruk ini untuk memperkaya dirinya sendiri. Hal ini mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap suatu lembaga, dan tentunya akan menghambat proses pembangunan dan merugikan masyarakat. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan utang negara. Dan yang keempat, menurunnya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Dengan adanya tindak korupsi di suatu negara akan menyebabkan para investor dari luar negeri tidak percaya lagi dengan hukum di Indonesia. Dan negara-negara luar tidak akan menanamkan modal di industri di suatu negara. Kondisi ini mempersulit pembangunan ekonomi. Yang kelima adalah rendahnya kualitas barang dan jasa. Korupsi juga akan menghambat pertumbuhan negara sendiri karena uang negara dibuat untuk memperkaya diri sendiri, dan kualitas barang dan jasa akan menjadi rendah dan tidak layak digunakan untuk publik. Kemudian dampak korupsi di bidang pemerintahan yaitu 1. Etika sosial yang mati. Dan yang kedua adalah birokrasi tidak efisien. Dan yang ketiga adalah hilangnya fungsi pemerintah. Kemudian dampak atau kelemahan yang kedua adalah masuknya budaya asing di Indonesia. Dampak negatif dari masuknya budaya asing di Indonesia adalah masuknya paham-paham barat yang dapat merusak moral bangsa. Dan yang kedua adalah lunturnya jiwa nasionalisme bangsa. Ketiga, sikap individualistik. Keempat, kesenjangan sosial. Kelima, melunturkan semangat cinta akan bangsa dan budaya sendiri. Keenam, gaya hidup yang bersifat konsumtif. Keenam, mencari segala sesuatu yang instan. Dan yang ketujuh adalah budaya barat yang dikenal dengan konsep liberalisme yang mengakibatkan munculnya berbagai hal-hal negatif. Kemudian di sini saya akan memberikan beberapa contoh tokoh inspiratif bagi bangsa Indonesia. Tokoh inspiratif yang pertama adalah Bapak Presiden Joko Widodo. Contoh prestasi yang dilakukan adalah membangun infrastruktur di Indonesia. Pada pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo dalam periode pertama pemerintahannya telah memprioritaskan pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa. Salah satunya dengan terus mengenjot pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan. Dampak yang dirasakan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan dikarenakan tersedianya fasilitas seperti pendidikan, kesehatan, bandara, dan pelabuhan. Selain itu, karena wilayahnya yang terpencil, karena dampak dari pembangunan konektivitas jalan, maka rakyat mendapat kemudahan dalam mobilitas serta komunikasi. Yang kedua adalah mengambil alih 3 perusahaan besar, salah satunya adalah PT Freeport. PT Freeport merupakan PT tambang tembaga dan emas yang ada di Papua, yang sudah ada sejak 1967 dan dikuasai oleh perusahaan Amerika. Dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo, akhirnya Indonesia berhasil menguasai 50% saham PT Freeport. Yang ketiga adalah menjadi presidensi G30. Maaf, saya ulangi, menjadi presidensi G20. G20 adalah forum kerja sama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa. G20 mempresentasikan lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 60% PDB dunia. Anggota dari G20 terdiri dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brazil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Prancis, Cina, Turki, dan Uni Eropa. Pada kesempatan kali ini, Bapak Presiden Joko Widodo menjadi presidensi G20 dan
di Indonesia akan menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi G20 pada November tahun 2022 di Bali. Tokoh kedua inspiratif bagi saya yaitu Ibu Sri Mulyani, yaitu Menteri Keuangan Negara Republik Indonesia. Salah satu prestasinya yaitu meraih penghargaan Distinguished Leadership and Service Award pada pertemuan tahunan anggota di Institute of International Finance di Washington DC. Prestasi kedua yaitu adalah Menteri Keuangan Terbaik Asia pada tahun 2006 di Singapura. Prestasi ketiga yaitu memperoleh Finance Minister of the Year of East Asian Pacific tahun 2020 oleh majalah Global Markets sebagai penghargaan atas upaya penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Dan yang terakhir adalah Bapak Erick Thohir, yaitu Menteri BUMN. Salah satu prestasinya yaitu restrukturisasi Pertamina dengan membentuk subholding agar menjadi efisien dan menjadi global energy champion. Dan yang kedua adalah melakukan restrukturisasi dan pembenahan menyeluruh di Kementerian BUMN maupun di perusahaan BUMN. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.